Hari yang luar biasa. Bolehkah saya katakan ini hari kemenangan buat saudara dan saya. This is the victory day. Ini hari kemenangan, saudaraku. Yesus bukan hanya disalib. Dia bukan hanya mati. Tapi pada hari yang ketiga dia bangkit. Dia bangkit dari kematian, saudaraku. Dan kuasa kebangkitan Yesus membangkitkan setiap bagian dalam kehidupanmu. Apa yang sempat mati, saudara? Pengharapanmu. Apa yang sempat mati? Apa, saudara? Visimu. Apa yang sempat mati? Semangat. Saya berdoa, saudaraku, satu demi satu di momen kebangkitan ini Dia berikan kekuatan to raise up. Kekuatan untuk bangkit kembali. Saya akan mengajak saudara untuk kita membuka terlebih dulu ya saudara dari Matius pasalnya yang ke-27. Matius pasalnya yang ke-27 ayatnya yang ke-62 sampai ayatnya yang ke-66. Saya bacakan buat saudara ya. Keesokan harinya yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. 63 dan mereka berkata, Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu, siapa yang dimaksud oleh mereka ini sebagai si penyesat? Yesus. Si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Ketika saudara membaca ayat ini berasa ada yang off enggak ya? Ada yang aneh enggak saudara? Bagaimana mungkin loh saudara malah para imam dan orang Farisi yang ingat gitu. Mereka ingat. Waktu Yesus hidup, Yesus pernah ngomong. Pada hari yang ketiga, aku akan bangkit. Dan mereka ingat. Yang jadi masalah, muridnya lupa. Kan aneh saudara. Orang yang menyalibkan Yesus ingat perkataan Yesus, sedangkan muridnya lupa. Dan karena muridnya lupa, mereka terpuruk di dalam kesedihan. Mereka tenggelam. Mereka ada di dalam ketakutan. Sebagian dari mereka tercerai-berai melarikan diri, saudaraku. Karena mereka lupa. What do you mean, Pastor? Apa yang Pastor maksudkan? Boleh nggak di momen Paskah ini, jangan pernah lupakan. Yesusmu bukan hanya disalib. Yesusmu bukan hanya mati. Yes, itu semua benar. Tapi pada hari yang ketiga Dia bangkit. Oh, kalau mau tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Dan karena Dia bangkit, come on. Yesus bangkit bukan untuk dirinya sendiri. Dia bangkit supaya kekuasa kebangkitannya itu, saudaraku, mengalir dalam kehidupanmu. Sehingga apapun yang saat ini mati dalam hidupmu, dibangkitkan kembali. Dibangkitkan kembali. Pesan pertama dari momen Paskah ini ya saudaraku, jangan lupa Yesusmu bangkit. Karena 2000 tahun yang lalu murid-muridnya lupa, saudaraku. Tidak heran mereka akhirnya ada di dalam keterpurukan. Kita lanjutkan ayat ini, saudara. Ayat yang ke-64 sampai ayatnya yang ke-66. Karena mereka ingat sebaliknya, murid-muridnya lupa, murid-muridnya terpuruk. Orang Farisinya ingat. Mereka ngomong,
Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Loh, amazing loh saudara. Bagaimana mungkin mereka lebih percaya dari murid Yesus? Mereka sampai ngomong, perintahkan untuk menjaga kubur itu sampai pada hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati. Sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Kan lucu toh saudaraku? Coba dilihat. Kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga bagimu, pergi jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Pilatus itu udah, kalau mungkin bahasanya gimana ya, udahlah terserah gitu saudaraku. Silakanlah. Karena sebenarnya Pilatus itu tahu Yesus tidak bersalah. Dia udah yang go ahead lah. Ayat 66, maka pergilah mereka dengan bantuan penjaga-penjaga itu. Mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Apa yang dimaksud dari ayat ini, Bu? They do all they can. Mereka melakukan semua usaha yang mereka bisa. Supaya Yesus jangan bangkit. Mereka mengusahakan semuanya, saudaraku. Kurang apa? Itu kubur, batunya udah gede. Udah gede batunya, dimeterai. Maksudnya dimeterai itu gimana, saudara? Saya nggak tahu zaman itu dirantai atau diapakan, saudaraku. Intinya disil lagi ulang, disegel, entah gimana caranya, saudara. Udah batu gede itu, yang penting jangan bisa sampai ada yang membuka batu itu. Bukan hanya itu saja, dikasih penjaga. Basically, ini tujuan mereka. Bagaimana caranya Yesus gagal bangkit. Mereka berpikir kalau bangkit pun ya sudah nggak bisa keluar gitu saudaraku. They do all they can supaya Yesus gagal bangkit. Dalam kehidupanmu ya saudaraku, bolehkah saya katakan ini? Iblis akan selalu berusaha untuk membuat saudara gagal bangkit. Sadari itu dulu. Pastor, kenapa pastor mengatakan itu? Iya, karena seringkali saya melihat orang Kristen itu aneh. Lah Tuhan loh, yang kasih saudara janji, Tuhan loh lebih dari orang tuamu, lebih dari orang terdekatmu, lebih dari siapapun di sisi saudara. Tuhan loh yang paling kepingin saudara itu menggenapi rencananya sempurna. Tapi kadang saya tuh beneran loh saudaraku pengen nyeki orang Kristen kadang. Gitu saudara. Kenapa saudara? Karena lebih dari semuanya Tuhan loh yang kepengen saudara itu menggenapi rencananya. Iblis loh yang berusaha menggagalkan. Apa saudara pikir iblis akan, oh go ahead, bagus, bangkit. Jadi terang, kayak gitu saudara. Loh, janji Tuhan itu pasti. Tapi kalau zamannya Yesus aja iblis berusaha menggagalkan, saudara pikir siapa kita? Yang mengerti katakan amin. Tapi saudara memahami hal itu, sadar hal itu. Iblisnya ngomong, tuh mana Tuhanmu nyatanya. Dan saudara dengan santainya, iya ya. Kenapa saya pengen banget nyuki orang Kristen gitu kadang saudaraku. Hal yang sama 2000 tahun terjadi lagi. Justru yang percaya itu orang yang di luar sana. Murid-muridnya malah lupa loh janjinya Tuhan. Jangan pernah lupakan ini. Regardless Tuhan itu sudah berjanji atas hidupmu. Regardless Tuhan itu mau engkau menggenapi rencananya. Iblis akan berusaha semua yang dia bisa. Untuk menggagalkan saudara. Dia sudah lakukan itu 2000 tahun yang lalu. Apa alasannya dia gak lakukan sekarang saudaraku?
hari ini pesan firman yang pertama, jangan pernah lupa. Kalau 2000 tahun yang lalu sudah terjadi, jangan pernah lupa. Dia bukan hanya mati, dia bukan hanya disalib, dia bangkit. Dan tidak peduli seberapapun iblis berusaha untuk menggagalkan. Dengar ini ya saudara, saya bawa kabar baik buat saudara. Kuasanya lebih besar. Kuasanya lebih besar. Kita buka Markus, yuk kita lihat. Markus pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-2 sampai ayatnya yang ke-7. Ayat ini ngomong begini saudaraku. Pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain. Dengar ini saudaraku. Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Ada di antara saudara yang mungkin menanyakan ini? Siapa yang bisa menggulingkan bagi saya batu yang begitu besar dalam hidup saya ini, Pastor? Once again they forget. Mereka lupa saudaraku. Sampai akhirnya mereka bertanya, siapa yang akan menggulingkan batu itu? Berapa banyak dalam hidupmu itu yang jadi pertanyaanmu, Pastor? Siapa yang akan menggulingkan batu kegagalan ini? Siapa yang bisa? Batu itu terlalu besar. Siapa yang akan menggulingkannya? Dalam keputusasaanmu seringkali itu yang saudara tanyakan toh? Saudara lupa kan? Seringkali itu yang saudara pertanyakan, siapa yang akan menggulingkan batu itu, Pastor? Saya mengerti saudaraku, saya paham. Saya mengerti bahwa apa yang saudara hadapi, maybe for you, it's too big. Ayat 3 lanjut ke ayat 4 ngomong seperti ini. Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, dilihat dari dekat saudara. Lihat ini kata-katanya ngomong gini. Tampaklah batu yang memang sangat besar itu. Memang di sana dikatakan batunya memang sangat besar saudaraku. Jadi kalau yang saudara lihat masalahmu memang sangat besar. Ya sudah memang betul saudara. Tampaklah batu itu sangat besar. Mungkin tampaklah batu pergumulanmu sangat besar. Batu sakit penyakitmu sangat besar. Tapi kabar baiknya hari ini, batu yang sangat besar itu sudah terguling. Saya berkatakan atas hidupmu, batu masalah dalam hidupmu yang sangat besar itu sudah terguling. Batu itu sudah terguling saudaraku. Apa yang menghalangi pintu keberhasilanmu, yang menutup pintu kesempatanmu, batu besar itu sudah terguling. Momen Paskah ini, never forget that. Jangan lupakan itu. Ayat ini berlanjut saudara. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Ayat 6. Tapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakan kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, lihat, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Garis bawahi kata ini, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Sejak dari dulu, bahkan sampai sekarang pun, dan nanti seterusnya ya saudaraku, dia Tuhan yang menepati janji. Seperti yang dikatakannya kepadamu. Pegang itu.
Jangan izinkan apapun menggoyahkan itu, saudaraku. Karena sadar dan terus sadar, saudara. Terus sadar. Kehidupan kita ini ya, saudara. Saudara lihat nggak lihat ya, peperangan di alam roh itu nyata. Di momen-momen tertentu, Pastor, how do I know? Momen-momen tertentu, peperangan itu begitu kuat ya. Sekalipun saudara nggak bisa lihat, pernah nggak ngerasa hati itu jadi galau banget gitu. Hati itu terus aja seharian bisa nggak enak. Setiap kali saudara merasakan itu, saudaraku, saudara ingat. Peperangan sedang terjadi. Itu tarik-tarikan. Jangan pernah lupakan. Seperti yang dijanjikannya. Dia kerjakan. Dia lakukan, saudaraku. Momen Paskah ini, saudara. Jadikan ini momen yang membuat saudara sadar. Betul, batunya besar, betul. Tertutup, betul. Dihalangi. Tapi kuasanya lebih besar. Jadi setiap kali saudara diperhadapkan pada momen-momen seperti itu, perkatakan kuasanya lebih besar. Poinnya tuh sederhana, saudaraku. Poinnya tuh sesimpel gini. Untuk Yesus bangkit, Yesus itu harus mengalahkan the power of death book. Kalau dia nggak punya power lebih, ya sudah, dia nggak bisa bangkit. Make sense nggak, saudara? Fakta bahwa Yesus itu bangkit, powernya lebih besar bahkan dari kuasa kematian sekalipun. Kabar baiknya, Yesus tidak melakukan itu hanya untuk membuktikan diri bahwa dia hebat. Dia melakukan itu untuk memberikan pengharapan kepada saudara-saudara bahwa di dalam semua yang kau alami, Yesusmu bangkit. Kuasanya lebih besar dari batu yang menutup, yang disegel, yang dijaga. Oh, kalau mau tepuk tangan yang paling meriah, saudaraku. Di momen Paskah ini ya, saudaraku, ingat itu. Kuasanya lebih besar. Itu sebabnya, Pastor, apa sih yang harus saya lakukan? Di momen Paskah ini ya, saudaraku, tarik itu kuasa untuk bekerja dalam hidupmu. Sesederhana gini loh, saudara. Saudara punya masalah. Kalau kekuatanmu lebih kan ya masalahmu selesai. Kan sesimpel itu kan sebenarnya. Masalahnya kau nggak cukup kuat. Itu aja. Jadi lebih kuat. Masalahnya ya saudara nggak bisa bangkit, kan gitu. Berarti kan saudara butuhnya kekuatan. Tarik kekuatan yang sudah pernah dikerjakan Yesus 2000 tahun yang lalu masuk dalam hidupmu. Hari ini ya saudara, sementara firman ini disampaikan ya saudara. Yang pertama ya, ini nggak bisa tidak saudara. Tarik kekuatan itu to strengthen your spirit. Untuk menguatkan rohmu sendiri dulu. Kenapa? Karena ada sangat banyak orang Kristen ya saudara. Saya tuh hanya berharap gini saudaraku. Jangan jadi orang Kristen yang dikit-dikit gampang nyalain iblis gitu. Saya nggak kasihan sih sama iblisnya. Mau disalahin emang dia salah kok saudaraku. Jadi saya juga nggak kasihan sih. Saudara mau salahin dia atas apa yang tidak dia lakukan pun ya saya tetap gak kasihan. Faktanya memang dia salah gitu saudaraku. Cuman saya malah kasihan saudara. Karena ada banyak orang Kristen sukanya menyalahkan iblisnya. Padahal saya tidak mengatakan semuanya. Kebanyakan salah kita sendiri. Lah kalau saudara segampang itu nyalain iblis kan saudara gak evaluasi. Cari gampang. Apa-apa iblis. Apa-apa iblis. Bukan saya. Ya gak apa-apa sih iblis memang salah. Mau saudara salahkan berapa kali emang dia salah. Lah tapi saudaranya
Saudara nggak evaluasi. Faktanya seringkali yang jadi masalah saudaraku, kitanya. Kitanya yang kurang berhikmat. Kitanya yang gak membekali diri kita cukup. Kitanya yang males. Kitanya yang gak mau berusaha lebih keras. Lihat pintu tertutup sedikit. Sukanya gitu tuh orang Kristen. Susah sedikit. Buat apa aku dapatnya cuma segitu, buat apa? Saudara mengerti yang saya maksudkan? Kitanya saudaraku, kitanya. Seringkali bahkan kitanya yang buka celah sama dosa. Kitanya yang main-main api. Nanti terbakar, loh kok terbakar? Kok Tuhan izinkan? Lah, kitanya. Hari ini apa yang harus saya lakukan, Pastor? Tarik kekuatan. Yang pertama, kuatkan rohmu dulu. Kuatkan rohmu dulu. Banyak di antara saudara di momen pandemi kemarin ya, rohmu itu rontok saudara. Saudara sudah nggak melakukan disiplin orang Kristen. Doa nggak lagi dijaga. Alkitab itu jelas-jelas ngomong loh saudaraku. Api yang ada di atas mezbah itu, di bait Allah itu, janganlah padam. Bait Allah mungkin saudara sekarang lihatnya gereja udah gak ada lagi kayak obor, gak ada lagi kayak seperti itu. Tapi tahukah saudara tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Api yang di dalammu itu jangan pernah padam. Bahkan sampai diulang 2-3 kali loh saudara. Tidak boleh padam. Jangan dibiarkan padam. Itu diulang-ulang loh saudara. Jangan pernah lupa saudaraku, Tuhanmu itu bukan Tuhan yang terlalu banyak ngomong saudara. Kalau sekali dia sudah ngomong, sekali, 2 kali diulang, 3 kali diulang, itu warning, itu penting. Jangan dibiarkan padam. Tapi banyak di antara kita apinya padam. Hari ini, kuatkan dulu gitu. Jaga mezbah doamu. Baca firman, pelajari perjanjiannya. Jangan hanya katanya. Katanya nggak valid, saudara. Pelajari firman ngomong apa? Karena kalau nggak di era, apa ya saudaraku, sosial media seperti ini ya. Saudara tuh ngelihatnya ini, itu, ono gitu kan. Saudara jadi bimbang. Kuatkan dulu, strengthen dulu rohmu. Tapi setelah itu ya saudaraku, izinkan saya katakan ini. Segala sesuatu itu ada dasarnya. Yang mengerti katakan amin saudaraku. Banyak orang kepengen bangunnya cepet naiknya. Lah, kalau saudara bangun fondasi untuk 3 lantai, di sini nih ada nih bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin bergerak di bidang konstruksi. Saudara tahu yang saya katakan. Lah kalau fondasimu hanya untuk 3 lantai, mau saudara ngotot toh. Saudara berusaha kayak apapun. Saudara bangun tuh gedung 10 lantai, mana bisa? Yang saudara harus lakukan bukan keburu-buru naikin ke 10 lantai. Tapi kerjakan fondasinya. Kalau fondasinya hanya untuk 3 lantai, ya sudah bisanya 3 lantai. Kalau saudara mau 10 lantai, gali itu terus fondasinya sampai di 10 lantai, maka kau bisa naik. Fondasi apa, Pastor? Kerjakan fondasi keluargamu. Jadi orang Kristen yang kita butuhkan bukan hanya doa, yang mengerti katakan amin. Doa tidak bisa digantikan dengan kerja keras. Sama halnya kerja keras tidak bisa digantikan dengan doa. Masing-masing ada porsinya. Balance saudaraku. Kerjakan fondasi keuanganmu. Banyak orang Kristen nyalain Tuhan, tapi saya tanya pertanyaan sederhana. Tahu nggak pemasukanmu berapa, pengeluaranmu berapa? Banyak yang geleng-geleng kok. Banyak yang dalam nama Yesus. Lah gimana saudara? Saudara nggak pernah tahu berapa pemasukan saudara? Apakah saudara pengeluaran saudara besar pasak daripada tiang? Sebulan ya sekali aja saudara besar pasak masih nggak apa-apa. Nah tapi saudara lakukan itu,
bertahun-tahun dan saudara bertanya sama Tuhan, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Ya sederhana. Itu logika dasar saudaraku. Yang mengerti katakan amin. Jadi hari ini ya saudaraku, tarik kekuatan yang daripada Tuhan. Karena saya paham saudaraku, kalau sampai kekuatanmu gak cukup, mau bangkit pun gak bisa. Gak bisa, memang gak bisa, karena gak cukup. 2 Raja-Raja, yuk kita buka. Ayat ini ngomong gini saudara. Beginilah kata Hizkia, hari ini hari kesesaan. Kenapa disebut hari kesesaan? Hari hukuman, hari penistaan. Kenapa disebut seperti itu oleh Hizkia? Sebab sudah datang waktunya untuk melahirkan anak, tapi tidak ada kekuatan untuk melahirkannya. Maka disebut hari kesesakan. Seharusnya rencana Tuhan dalam hidupmu itu sudah terjadi. Tapi tidak ada kekuatan untuk itu terjadi. Saudara tidak mengerjakan bagian saudara. Saudara tidak menggali fondasi kekuatan dalam hidup saudara. Lah pastor, gimana caranya? Gimana supaya saya dapat hikmat? Firman tuh ngomong kok. Carilah hikmat. Baca firman. Hikmat ada di sana. Tapi senggol kiri kanan dibaca enggak? Dalam 1 tahun ini saja ya saudaraku, saudara yang terus mengikuti khotbah di gereja kita. Berapa kali saya menyampaikan hal ini? Hitung saudara. Berapa kali saya menyampaikan hal ini? Baca firman, baca firman. Saya tanya tuh, sudah dibaca belum? Saudara bisa melihat, kenapa saudara datang kepada pendeta kemudian saudara tanya, Pastor, why? Apa yang harusnya saudara lakukan tidak saudara lakukan? That is why. Karena firman itu adalah perjanjian saudara, itu dua belah pihak. Saudara nggak bisa tarik terus, minta terus bagiannya Tuhan tanpa saudara melakukan bagian saudara. Nggak bisa. It doesn't work like that gitu. Zaman sekarang orang maunya instan. Yang penting cepet, nyeng didoakan pendeta, beres. Nggak bisa begitu. Nanti kalau nggak terjadi saudara bilang nih pendeta kurang sakti gitu. Gimana? Pendeta doa boleh, harus. Saya percaya pada adanya impartasi saudaraku. Saya percaya pada saat pendeta berdoa, nggak usah pendeta, barang siapa percaya kata firman Tuhan, orang benar berdoa dengan sungguh-sungguh yakin. Oh besar kuasanya. Loh itu kebenaran firman Pak. Tapi kerjakan bagianmu. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti aminnya paling kuat. Pastor kalau gitu apa yang harus saya lakukan Pastor untuk saya bisa menarik kekuatan itu? Saya akan bagikan 3 poin saudara. Yang pertama, saya nggak tahu ya saudara bosan atau enggak. Kalau ini lagi. Kenapa? Kok saya ini lagi. Lah udah ini lagi aja nggak dilakukan tuh saudara. Nah kalau enggak saya ulang-ulang lagi terus gimana nasibnya saudaraku? Sudah diulang aja. Masih besoknya nggak dilakukan lagi kan? Banyaknya begitu kan? Minggu lalu tuh sampai di Jogja ya saudara. Saya tuh ajak jemaat tuh. Saya tuh ngomong. Yuk koleksi yuk jadi pelaku firman. Jangankan saudara, saya pun sama. Kalau saya ngomong seperti ini ya saudaraku. Saya aja posisinya khotbah saudara. Tapi sesungguhnya saya harus jujur sama saudara. Saya harus ngotbahin diri saya terlebih dulu sebelum saya ngotbahin saudara. Karena saya pun sama. Tapi ayo kita sama-sama yuk jadi pelaku firman. Yang pertama ya saudara, saya harap saudara gak bosan-bosan. Percaya dulu. Hari Jumat kemarin firmannya ngomong apa? Kuncinya iman. Kenapa kok gitu Pastor? Tanpa iman tidak ada seorang pun yang berkenan kepada Allah. Jadi kuncinya bukan nangis. Sekalipun air mata kita tuh ditampung di kirbatnya Tuhan. Kuncinya bukan nangis, yang menggerakkan Tuhan itu imanmu. Kuncinya iman, maksudnya gimana? Percaya dulu Pastor. Kok gitu? Iya. Segala sesuatu itu dimulainya dari apa yang saudara percayai dulu. Percaya dulu masalahnya bisa selesai.
Kenapa? Kalau saudara udah gak percaya ya sudah saudaraku. That's it. Percaya dulu saudara bisa sembuh. Loh itu dimulai simpel loh saudara, simpel. Tapi banyak orang masalah utamanya di situ. Sudah gak ada rasa percaya dulu. Percaya dulu bahwa engkau bisa dipakai jadi orang besar. Lah ngeliat ke kaca aja udah gini, orang macam gini. Mana bisa? Makanya yang pertama, percaya dulu. Saya tunjukkan kepada saudara ya. Saya tunjukkan kenapa begitu pentingnya percaya dulu. Kita buka yuk. Matius pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-22 sampai 23 saudara. Ini beberapa ayat sebelum tadi ayat Matius 27 yang pertama kali kita baca. Ayat ini ngomong gini, pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, ini yang ngomong siapa saudara? Yang ngomong siapa? Yesus. Saudara tahu nggak kenapa tadi di pasal 27 malaikat ngomong apa? Pergi ke Galilea. Firman itu cantik sekali saudaraku. Kalau saudara membaca ya, itu bisa menyentuh saudara. Saudara bisa nangis gara-gara itu. Malaikat tuh ngomong, pergi ke Galilea seperti yang dulu dikatakannya. Apa yang Yesus katakan di Galilea? Lihat ini saudara. Ini loh yang dikatakan Yesus. Ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Dan mereka akan membunuh dia. Dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Masalahnya ayat 23 ini berakhir dengan kata-kata seperti ini. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Ada enggak saudara? Dalam bahasa Indonesia kita mengenal sebab akibat. Sebab begini, maka begitu. Saya ulang ya saudara. Kok bisa loh? Yesus ngomong, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia. Dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Kalau saya pakai nih, pada hari ketiga ia akan dibangkitkan, maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal ya? Saudara mengerti poin saya di sini? Kenapa mereka bisa sedih sekali? Kan pertanyaannya gitu. Karena, banyak orang gagal fokus. Salah fokusnya Pak. Murid-muridnya bisa berakhir, maka sedihlah murid-muridnya sedih sekali. Karena apa? Mereka fokusnya di sini loh. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia. Titik. Kalau itu saya bacakan ya saudara. Saya lanjutkan yang tadi. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Jadi masuk akal nggak? Masuk. Kenapa penyebabnya? Salah fokus. Kenapa saya mengatakan kepada saudara, percaya dulu. Karena kalau tidak, fokus saudara akan pada masalahmu yang seolah-olah sudah terlalu besar, terlalu rumit, dan tidak ada jalan keluarnya. Percaya dulu. Karena kalau tidak, saudara akan terus terhimpit dan berpikir, sampai kapan saya bisa bebas dari hutang saya ini, Pastor? Percaya dulu. Karena sama-sama Yesus ngomongnya, saudara. Muridnya salah fokus, hasilnya bisa salah. Alkitab berkata, 7 kali orang benar jatuh, tetapi dia akan bangkit lagi karena tangan Tuhan menopang dia. Itu tergantung fokus saudara loh. Saudara mau fokusnya di mana? 7 kali orang benar jatuh, maka saudara jadi lemes. Ya ampun, orang benar bisa jatuh 7 kali lagi gitu kan. Angka 7 di dalam Alkitab itu kejatuhan sempurna, saudaraku. Bukan cuma jatuh. Orang benar itu bisa jatuhnya sempurna.
7 kali, itu angka 7. Alkitab tuh nggak pernah kebetulan loh saudara. Kalau nulis ada angka di situ, itu pasti ada artinya. 7 kali orang benar jatuh. Lah kalau saudara fokusnya pada di situ, pada 7 kali jatuhnya, ya saudara akan lemah. Tapi kalau ayat itu berlanjut 7 kali orang benar jatuh, tapi dia akan bangkit lagi. Artinya bangkitnya berapa? 7 kali juga. Kebangkitannya sempurna. Karena ada tangan Tuhan yang menopang. Lah saudara sekarang pilih mana? Fokusmu pada yang mana? Suami istri bertengkar. Istrinya ngomong, habisnya pastor, itu suami gak perhatian sama saya. Suami gak pengertian, gak tahu yang saya alami. Fokus saudara mau pada mananya? Pada itunya juga betul, memang mungkin dia kurang perhatian. Tapi saudara juga jangan lupa, suamimu, suami yang bekerja keras untuk saudara. Ada sisi lainnya juga, suamimu bertanggung jawab atas keluargamu. Lah mana, fokusnya mau kemana? Dalam pelayanan, pastor disalah mengerti. Saya sudah melakukan seperti ini, tidak dihargai. Ya mungkin betul, ada sisi itunya juga. Tapi ada sisinya lain, sukacita di dalam melayani. Ada anugerah, ada kebersamaan juga di dalam pelayanan. Mau yang mana yang saudara fokuskan? Pemimpin saudara bisa nggak sempurna? Siapa yang sempurna? Ada di sini yang sempurna? Mungkin ada kalanya pemimpin saudara melakukan kesalahan. Tapi apakah saudara hanya fokus di situ saja? Ataukah ada bagian yang lain di mana pemimpinmu juga melakukan banyak hal yang benar? Saudara, make sense yang saya maksudkan? Fokusnya di mana? Dan Yesus ngomong, percaya dulu. Percaya dulu. Ada ayatnya. Coba kita lihat saudaraku. Ada ayatnya saudaraku. Yuk kita baca ya. Jangan sampai ya saudara kalau kita nggak hati-hati. Kisah Rasul pasal 23 ayatnya yang ke-8 bagian B. Jangan sampai kalau kita nggak hati-hati ya saudara, kita jadi orang Saduki modern. Apa itu orang Saduki modern? Istilah mana lagi nih pastor? Kita lihat ya, ayat ini ngomong gini. Sebab orang Saduki mengatakan tidak ada kebangkitan, tidak ada malaikat atau roh. Jangan sampai ya saudara, saudara ngomong sama diri saudara sendiri. Gak mungkin pastor. Gak mungkin bisa. Mana ada. Mana mungkin saya lepas dari hutang saya. Poin saya yang pertama. Percaya dulu. Percaya dulu. Yes, masalahmu bisa selesai. Yes, situasi keadaanmu bisa dibalikkan. Yes, janjinya ya dan amin. Percaya dulu. Yang kedua, setelah percaya dulu saudaraku. Mulai bertindak. Ambil langkah iman saudara. Kenapa? Yuk kita baca lagi. Pastor kok banyak ayat? Harus saudaraku. Lah atas dasar apa? Enggak boleh atas dasar saya sendiri ngomong. Atas dasar firman. Efesus 5 ayatnya yang ke-14 yuk kita lihat. Langkah yang kedua setelah saudara percaya dulu. Mulai bangkit sungguhan, ambil langkah iman. Itulah sebabnya dikatakan bangunlah hai kamu yang tidur. Dan bangkitlah dari antara orang mati. Dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Saya tanya ya saudaraku. Saudara baca deh di dalam semua ayat-ayat ya. Nanti saudara akan menemukan kesamaan pattern. Ayat ini buat saudara yang memperhatikan terdengar aneh. Kenapa? Disuruh bangkit dulu. Disuruh bangun dulu. Dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Banyak orang berpikirnya maunya Kristus bercahaya dulu. Maka aku akan bangkit. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Banyak orang Kristen maunya melihat dulu. Maka aku akan percaya. Gak ada ceritanya begitu saudara. Yosua membawa orang Israel
menyeberang sungai Yordan, itu sungai nggak terbelah dulu. Yang mengerti katakan amin. Loh, pada saat imam itu menjejakkan kaki ke sungai, itu sungai masih diem. Nggak ada ceritanya, jeng jeng, buka dulu, jalan. Itulah iman, saudara. Iman tidak perlu bukti. Loh kok gitu, Pastor? Kalau ada di antara saudara yang berkata, mana buktinya, Pastor? Iman nggak perlu bukti. Iman adalah bukti. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah bukti, gak perlu lagi dibuktikan. Imanmu itu buktinya, saudara. Itulah yang sukar, seringkali. Gampang ngomongnya, Pastor, susah ngelakoninya. Orang Jawa kalau bilang, saudara, susah ngelakuinnya. Kenapa? Bangkit dulu, bangun dulu, maka terang Kristus bercahaya atas hidupmu. Doa saya ya saudaraku, oh firman Tuhan hari-hari ini dalam loh saudara. Saya berdoa ya saudara bisa tangkap. Karena kalau saudara tangkap, saudara aplikasikan, nanti kekristenan dasar, kekristenan saudara itu akan semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam saudara. Nanti ngadepin masalah gak gampang goyah. Bangkit dulu. Itulah iman saudaraku. Berjalan bersama Tuhan itu butuh keberanian. Keberanian hanya bisa didapat kalau saudara kenal siapa Tuhanmu. Kenapa saudara berani percaya sama pasangan saudara? Atau kenapa saudara tidak percaya pada pasangan saudara? Jawabannya simpel, karena saudara mengenal pasangan saudara. Ada di sini saudara yang mungkin sama pasangan saudara, aduh kalau yang itu Pastor harus diawasin. Kenapa? Ya karena kenal. Tapi sebaliknya saudara bisa ngomong, oh kalau sama pasangan saya udah tenang kok Pastor, saya percaya. Kenapa? Karena kenal. Sama Tuhan juga sama. Ikut Tuhan itu butuh keberanian, saudara. Masalah itu sudah jaminan ada terus. Mau saudara ikut Tuhan, mau saudara nggak ikut Tuhan, masalahnya akan tetap ada. Saudara bersama dengan Tuhan ya saudaraku, saudara berjalan. Sebagian dari saudara mungkin ngomong sama saya, Pastor kan belum jaminan menang. Ya belum jaminan menang saudaraku. Karena ada hal-hal yang kita seringkali tidak lakukan, belum jaminan menang. Tapi kalau nggak bersama Tuhan, saya jamin kalah. I'm playing word here. Tapi saya berharap ya, di sini saudara mengerti. Jadi orang Kristen, tanpa iman, tidak mungkin seseorang berkenan kepada Allah. Pastor gampang ngomong. Saya ngalami saudara. Kenapa saya bisa ngomong? Saya ngalami. Bertahun-tahun yang lalu, saudara sudah pernah dengar kisahnya Jogja itu pernah kebakaran saudara gedung kita. Di momen seperti itu saudara akan sangat banyak di antara kita yang akan sibuknya gini. Kenapa Tuhan izinkan gitu lagi saudara, capek dong. Loh saya juga bisa tanya loh saudara, kenapa Tuhan izinkan? Tapi hari itu ya sejujurnya saya ngomong sama saudara ya. Pada saat gedung kita kebakaran saudaraku. Saya udah gak mikir soal kenapa Tuhan izinkan. Saya marah. Iblis berani main-main. Saya udah gak punya waktu terpuruk saudaraku. Di momen-momen ketika saudara menghadapi masalah dalam kehidupan saudara, tidak ada waktu guna. Jangan buang energi saudara untuk nyalahin Tuhan, mempertanyakan Tuhan. Jangan buang energi saudara untuk menyalahkan diri sendiri. Jangan buang energi saudara untuk terpuruk, sedih, nangis-nangis, mengasihani diri sendiri. Saya mungkin terdengar kejam saudaraku. Tapi saya belajar di situ, saya jadi tough. Saya jadi tangguh.
Jadi kuat. Di momen kebakaran itu ya saudaraku, saya bersyukur. Pastor Jonathan, semua leader-leader yang ada. Kita bukan meratapi itu semua. Kita berjuang bagaimana caranya besok minggu sudah bisa ibadah. Mau terbakarnya nanti diurus. Tapi teguhkan dan kuatkan hati. Karena di momen masalah kau butuh kekuatan. Kemarin kita bicara itu ya. Justru mendekati the darkest hour of your life, you need strength. Gunakan semua energi saudara, lawan. Bangkit. Bangun dulu. Jangan terpuruk. Dan firman Tuhan berkata, maka terang Kristus terbit atasmu. Jadi atas hidup saudara saya berdoa terjadi. Yang terakhir saudaraku ini, perhatikan ya saudara. Perhatikan, Yesus itu kasih contoh pada saat Yesus membangkitkan anak Yairus saudara. Pemain musik boleh maju ke depan. Di dalam momen-momen di mana saudara itu mau bangkit. Ini perhatikan ini sungguh-sungguh ya saudara. Perhatikan ini sungguh-sungguh. Jangan main-main di titik ini. Yesus tahu betapa pentingnya hal ini. Apa? Poin yang ketiga ya. Sementara engkau melangkah untuk bangkit. Dengar ini saudara. Jangan kau izinkan segala sesuatu yang negatif di sekitarmu untuk menggagalkan kebangkitanmu. Yesus tahu itu saudara. Yesus tahu hukumnya. Mau kita baca saudaraku, kita baca yuk, cepat yuk. Markus 5 ayatnya yang ke-35 sampai 42. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu. Jadi datanglah orang dari keluarganya Yairus. Dan berkata, keluarga sendiri loh ini saudaraku. Ngomong sama Yesus, ngomong sama si Yairus. Anakmu Yairus sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Akan selalu ada orang-orang yang ngomong seperti itu di sekelilingmu. Jangan izinkan saudara. Saudara lihat apa yang Yesus lakukan. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Dan berkata kepada Yairus, kepala rumah ibadat itu. Jangan takut, percaya saja. Dalam hidup ini ya saudaraku, apakah saudara pikir hidup itu segampang, maksudnya saudara, oke, yes, semua orang akan cheer out with you, maksudnya akan menyemangati saudara untuk saudara sukses? Jangan harap, lebih banyak yang akan mengharapkan saudara gagal daripada yang mengharapkan saudara sukses. Semakin saudara dibawa tinggi, lebih banyak lagi saudaraku yang menantikan kejatuhan saudara. Terbukti kok, waktu saudara melakukan hal yang baik, siapa yang tepuk tangan? Siapa yang cheer up? Mungkin gak ada. Ketika saudara jatuh, kan? Sadari itu saudara. Yesus tidak mengizinkan itu. Yesus ngomong sama Yairus, dia gak menghiraukan itu. Dia katakan jangan takut, percaya saja. Jalan. Lanjut lagi saudaraku, apa sudah berhenti sampai di situ? Enggak, ayat 37 ngomong. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, Yohanes, saudara Yakobus. Artinya apa saudara? Hati-hati dengan pergaulanmu. Saya tidak mengatakan saudara nggak boleh berteman dengan siapa saja. Oh saudaraku, saya berteman bahkan dengan orang yang non-Kristen. Dengan semua orang saya baik. Tapi hati-hati dengan pergaulanmu. Dengan siapa engkau bergaul, itu penting. Itu akan menentukan saudara. Bukan hanya Alkitab saudaraku, Alkitab udah jelas-jelas ngomong. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tapi orang motivator di luar pun mengatakan hal yang sama saudaraku. Pergaulanmu menentukan. Ayat ini berlanjut ngomong apa saudara? Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat. Yairus, saya ganti Yairus ya saudara biar gampang gitu. Dan di sana Yesus ngelihat lagi. Orang-orang ribut, menangis, meratap dengan suara nyaring. Akan ada orang-orang yang selalu akan membuat saudara tuh drop aja gitu.
menangisi, meributkan saudaraku. Dan lihat, sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Yesus masih berusaha loh membangkitkan orang-orang ini. Anak ini gak mati, tetapi tidur. Lihat apa yang mereka lakukan. Ayat 40 yuk, sama-sama, 2-3 baca. Tetapi mereka menertawakan dia. Boleh gak senggol kiri kanan? Kalau saudara ditertawakan, udah biasa. Jangankan saudara, Yesus aja ditertawakan kok. Jangan baper saudaraku. Saya keras ya ngomongnya. Maafkan saya saudara. Lah gimana? Yesus aja ditertawakan loh. Kalau kita ditertawakan ya sudah. Coba lihat saudara. Yesus baik-baikin. Loh, Tuhan kita tuh ya, He can be very compassionate. Yesus itu bisa sangat lembut sekali. Tapi at the same time, coba baca ini saudara. Diusirnya semua orang itu. Aduh, saya tuh kalau membaca pribadi Yesus ya. Kadang tuh di sini butuh hikmat saudara. Saudara harus tahu kapan saudara baik, kapan saudara. Kalau itu memang sudah sesuatu yang bakal akan mempengaruhi iman saudara. Yesus sendiri tuh ngomong, diusirnya semua orang itu. Tapi kata-kata saya jangan dipotong sampai di sini. Terus saudara posting sembarangan ya. Pastor Nita bilang, diusirnya orang-orang itu. Aduh saudaraku, semua itu pakai hikmat saudara. Setiap case berbeda-beda. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, mereka yang bersama dengan dia, masuk ke kamar anak itu, ayat 41. Dipegangnya tangan anak itu, katanya, talitakum. Boleh nggak hari ini saya mengatakan kepada saudara, talitakum. Apa artinya pastor? Aku berkata kepadamu, anak, bangunlah. Saya berbicara kepada anak-anak saya, bangun. Bangun. Bangkit. Bangkit. Bangun. Karena ada orang-orang di sini yang sudah terpuruk lama, saudara. You don't know how to raise up again. Ayat 42 mengakhiri dengan ini. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Semua orang yang hadir artinya di dalam situ ada orang yang tadinya menertawakan. Di dalam situ ada orang yang tadinya menghalang-halangi. In the end ya saudaraku, manusia itu melihat hasil akhirnya. Bahkan yang menertawakan saudara bisa takjub dengan apa yang Tuhan kerjakan atas hidupmu. Dimulai dari sederhana, percaya dulu.